Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan sesuai dengan tema yang terbuka saja ya teman-teman. Kita akan lihat di sini yang tidak bisa lepas memikirkan dirimu. Ini energinya ya. Dimana ada seseorang yang memang susah sekali melepaskan kamu. Kita akan lihat triggernya kenapa. King of Pentacles. Orang ini memang sangat membutuhkan kamu, teman-teman. Ya, sangat membutuhkan kamu. Dia kayak gimana ya? Suka sama kamu tuh memang in real life. Dalam arti orang ini pernah lihat kamu. Terus mungkin gak banyak bicara ya. Biasanya nih orangnya bukan introvert sih, tetapi lebih gak suka kayak keramaian. Ini jelas dia suka sama kamu. King of Pentacles, bisa aja kamu ketemu sama dia dalam satu pekerjaan, studi, atau apapun yang jelas ya, yang pokoknya menghasilkan. Terus memang di sini dia punya energi terang-terangan dalam arti kayak suka sama kamu itu, kamu pun juga udah tahu energinya ya. Untuk kalau dia cowok, umurnya dia sepantaran atau lebih tua. Kalau dia cewek, biasanya dia punya posisi atau pengalaman juga bagus. Cowok pun juga begitu, cuman ya dia lebih tua aja gitu ya. Kalau cewek bisa aja sepantaran. Kita lihat lagi di sini. Kenapa sih dia tuh berkesan banget ya melihat kamu? Ada kartu Eight of Wands. Ini tarikan sih teman-teman. Dia suka karena di depannya ada kamu. Dia suka karena ngelihat kamu. Dia suka mungkin kagum sama kamu. Ace of Pentacles. Memang secara physically kamu itu yang dia suka. Ya. Ace of Pentacles itu sesuatu yang kelihatan, yang jelas. Sekilas tuh dia suka kamu aja, entah fisik, entah ada bagian dari tubuh kamu yang dia suka, terus rambut kamu atau apapun itu. Mungkin dia suka karena kamu pinter ya, dia lihatnya seperti itu. Dan ada kartu Queen of Swords. Dia lihat energi kamu tuh energi yang dominan. Dia suka sama orang-orang yang dominan ya. Berpikirannya logis. Kamu termasuk dipandangnya adalah orang yang pintar. Terus mandiri. The Devil. Wah, kamu tuh mengikat banget sih. Dia tuh kayak terobsesi sama kamu, teman-teman. Ada obses di sini karena the devil itu ibaratnya dia cuman bilang, aku pengen ada di dekat kamu, aku nggak mau dibuang sama kamu. Kamu tuh susah dilupain karena kamu tuh ada sesuatu yang mengikat di sini. Kalian bisa aja terikat satu karma. Itu mungkin bawaan dari masa lalu, past life atau apapun ya. The Emperor. Dia melihat kamu tuh adalah seseorang yang powerful. Jago mengendalikan sesuatu. Bekerjanya juga bagus. Terus aku lihat mungkin dia melihat kamu dengan posisi yang bagus saat ini. Kalau aku bilang kamu ini udah kayak senior ya mungkin. Kalau di perusahaan atau apa, mungkin itu kamu senior gitu. Jadi ada namanya kekaguman bahwa kamu tuh bisa memanage sesuatu dengan baik. Nah,
Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang sebenarnya dia itu betah gitu loh. Betah mungkin ngeliatin kamu, betah mungkin sampai saat ini nggak melepaskan kamu dari pikiran ya. Kalau ini kan secara physically ya. Sekarang secara rohaninya lah. Kita lihat secara spiritualnya. Kenapa? Aku melihatnya dia itu udah kayak memang mengobservasi ya. Ketika dia suka sama kamu, dia tuh sudah observasi dan sudah sangat meyakinkan hatinya bahwa memang aku suka. Dia sudah decide, memang sudah menentukan kalau misalnya aku suka sama kamu, ya ibaratnya kalau dibilang sih kayak cinta pada pandangan pertama. Terus memang dia suka kamu, mungkin tadinya kayak dipendem dan mungkin baru ada kesempatan sekarang, bisa jadi. Secara spiritual dia merasa kamu itu menyenangkan, kemudian bisa match ya energinya sama dia. Dia merasa kalau sama kamu itu, kamu tuh adalah orang yang asik, kamu yang orang yang seru. Jadi dia akan mendapat visual atau sesuatu yang banyak hal yang mungkin dia belum pernah alamin. Mungkin dia bukan orang yang tipe dugem, kamu sukanya dugem gitu ya, kamu menceritakan bahwa oh aku waktu dugem tuh gini-gini. Jadi dia tuh ada kayak vision, oh iya dunia kamu tuh asik ya gitu loh. Ini ada sesuatu yang kayak dua dunia yang beda sih. Kalau aku lihat nih orangnya memang lurus-lurus aja gitu, nggak banyak yang aneh-aneh, nggak yang anak gaul gitu, nggak ya. Ketika dia suka sama kamu, dia tuh punya planning atau rencana bahwa suatu saat nanti hatimu pasti akan kudapatkan. Karena ada kartu Seven of Abundance. Dia dengan sabar nih, kayaknya nunggu kamu ya, nunggu waktu yang tepat. Kadang-kadang dia tuh memimpikan kamu, dia punya impian yang besar untuk bisa mendekati kamu pelan-pelan. Ada usahanya juga sih. Di sini mungkin secara nggak usah kau sadari dia mungkin pernah membantu kamu atau membantu kamu, pernah atau telah membantu kamu ya. Ini tuh kayak energinya cepat. Aku suka sama kamu ya memang karena suka aja, nggak ada yang harus gimana-gimana. Tapi dia merasa kayak mendapatkan kamu itu kayak suatu berkah atau rejeki, dimana mungkin ketika energi kamu tuh datang ya, semua tuh kayak rejeki atau apapun terbuka. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ya. Dia merasakan adanya kehangatan, dia merasakan ada ikatan ketika kalian itu bersama. Mungkin juga kalian tipe-tipe orang yang sama keluarga lengket ya, mungkin kalian itu juga bisa jadi dari latar belakang keluarga yang tertutup, bisa jadi ya. Jadi kayak dia ngelihat kamu itu mungkin bisa jadi pacar, bisa jadi teman, bisa jadi adik. Ya kayak gitu. Karena kan usianya dia ada yang sepantaran atau lebih tua ya. Tuh. Dia ke kamu itu menggunakan prinsip kebebasan. Jadi ketika menyukai kamu, nggak ada orang lain yang berhak untuk mendikte atau mengatur. Dia pasti akan marah banget nih kalau sampai diatur atau dikomentarin gitu loh ketika dia suka sama kamu. Terus yang pasti di sini dia itu nggak mau jadi yang biasa, ya kan? Seleranya dia itu berbeda mungkin memilih kamu tuh agak berbeda daripada selera dia yang mungkin tadinya dia kalau punya pacar
sukanya yang nggak begitu tinggi, suka yang imut-imut. Sama kamu mungkin tiba-tiba tinggi, ya kan? Sukanya yang bongsor, ya kita nggak pernah tahu gitu. Sukanya yang oke, good looking, yang biasanya dia nggak begitu merhatiin, yang penting serak aja. Sekarang dia kayak lebih merhatiin, mungkin kalau dulu suka rambutnya yang agak kulitnya mungkin agak kecoklatan, sekarang sukanya sama kamu putih, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Ada kayak perbedaan sih, maksudnya ada selera dia tuh yang berubah ketika ngelihat kamu gitu. Mungkin tadinya dia bukan menargetkan kamu jadi tipenya, tiba-tiba dia ngelihat kamu, waduh pas nih buat aku. Bisa jadi kayak gitu. Ya itu udah ngelihat secara looking ya, secara visual, bukan hanya halu-halu belaka. Makanya teman-teman, kalau saya pribadi lebih seneng kita itu berhubungan dengan orang yang udah pernah kita temuin. Jangan sampai nih kita belum pernah ketemu, fisiknya kayak apa, terus dia mukanya gimana, tiba-tiba kita udah menjalin hubungan, mengikatkan diri hanya dari online. Kayaknya itu imajinasi deh. Ya kalaupun orangnya ada, nggak bakal serius gitu loh. Di sini yang saya lihat ya, energinya dia. Ada kartu Six of Talk. Jadi dia lebih berpikir kayak ketika bersama kamu segala macam kesulitan, segala macam bete itu tuh telah berlalu. Dan sekarang ini dia tuh dalam fase yang tenang ya. Mengikuti arahnya saja dan alurnya saja. Dia sudah ada melihat sebuah tujuan dengan kamu, teman-teman. Dan yang aku lihat stres ya, yang mungkin secara energi pernah masuk ke dalam hidup dia, entah itu tekanan apapun, itu perlahan-lahan kayak sirna gitu, karena dia melihat kayak ada harapan baru sama kamu. Aku juga bisa ngelihat sih dia tuh kayak punya keinginan untuk membawa kamu jauh gitu, entah sekedar traveling atau sekedar cuman jalan-jalan gitu, yang aku bisa baca di sini. Ya, dia punya keinginan besar seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasi. Oke, teman-teman. Dan terus aku ingin membacakan kapan sih orang ini sudah kau temui. Kalau saya lihat ada kartu Page of Pentacles, sebenarnya ini orang ini sudah ada dan sudah dekat gitu loh. Dalam arti gini, Page of Pentacles, kamu udah tahu orangnya, tapi mungkin kamu nggak berpikir dia sejauh itu, tapi udah seliweran di sekitar kamu. Coba kamu cari-cari lagi deh dari teman kamu, circle kamu, teman kursus kamu, teman profesi kamu. Coba kamu lihat lagi. Pelan-pelan, kira-kira ada nggak yang suka curi-curi pandang, kira-kira ada nggak yang suka ngechat kamu dikit-dikit. Coba. Kalau nggak ada berarti ini untuk bacaan masa datang. Tergantung dari kamu yang sudah keluar rumah. Nggak bisa untuk orang di dalam rumah, online gitu ya. Sesuatu yang unreal. Saya lihat teman-teman, energi orang ini sebetulnya sih berjalan sih. Keuangannya berjalan. Tetapi memang sedang berat aja. Dia itu ya, kalau seandainya memang punya uang, orangnya ini dermawan. Orangnya suka ngasih orang. Mungkin saat ini aja nih lagi kayak berat gitu perputarannya. Dia tuh suka kayak ngebantu sih. Maksudnya gini, sesuatu yang nyata. Jadi kalau misalnya dia memberikan sesuatu berupa uang itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang jadi nyata. Misalnya aku butuh dong untuk ini, untuk itu gitu, dia pasti akan kasih. Selama itu memang dia lihat juga, oh ini buat proses ini, proses itu. Termasuk orang yang jago untuk memanage uang. Dan di sini ada kartu Prince of clubs. Saya ngelihatnya sih memang orang ini tuh kayak tidak mudah untuk kalau dia suka dengan sesuatu,
Dia kadang-kadang tuh suka mengambil resiko gitu loh. Resiko ya maksudnya berani aja dia beresiko, sehingga kadang-kadang kalau dia punya planning tuh suka kayak berantakan karena mungkin dia tuh orangnya nggak punya kesabaran yang tinggi gitu loh. Yang pasti orang ini bukan earth sign ya. Kalau dia earth sign pasti energinya itu bakalan bagus gitu. Rata-rata nih kayak nggak sabar ya. Terus yang aku lihat di sini, oke, ada keinginan sekarang dia untuk bertemu dengan kamu. Dia pengen banget ketemuan sama kamu, pengen ada reunian lah. Kalau misal belum dulu pernah ketemu, sekarang pengen ada energi yang ketemu lagi. Oh, kangen banget. Ini aku udah bilang ya, 2 kartu. Ini kartu kangen. Pengen ada pertemuan, pengen bener-bener ketemu kembali, bersatu kembali. Ini menjadi planning dia di depan. Pasti dia nggak akan, ini akan jadi target dia. Nggak akan ngelupain sih, ya. Walaupun sekarang itu memang energinya lagi berkonflik, tapi ini udah menjadi satu menjadi rencana, teman-teman. Saat ini dia tuh memang energinya lagi bukan yang terbaik, aku bilang. Tetapi dia punya rencana ingin bertemu sama kamu. Pasti kamu ditemuin. Cuman aku nggak bisa bilang di sini kapan, karena energinya ini harus aku buat seluas-luas mungkin. Ya mudah-mudahan aja 3 bulan dari sekarang minimalnya ya, atau maksimalnya bisa datang. Di sini dia ingin datang ke kamu, ya memang dengan suasana yang mendukung juga. Dia akan akan datang itu dengan satu sikap yang kalau aku bilang sih cukup menenangkan kamu. Ada kejelasan di situ. Dan saat ini sih memang dia minta kamu tuh menunggu. Banyak hambatan juga. Dia mungkin juga baru lepas dari mantannya. Ya. Berjarak dengan kamu itu sangat menyiksa. Mungkin dia hubungannya dengan pasangannya yang dulu sudah selesai ya, dan sekarang ini progres untuk melupakan. Ketika dia datang, dia mau nanya ini ke kamu. Apakah kamu orang yang tepat atas pengorbanannya dia? Saran aku pribadi sih, teman-teman, kalau misalnya orang ini memang datang, jangan disia-siakan. Gak apa-apa menunggu agak lama tapi dapat yang terbaik. Ini ya, inisialnya. Kalian bisa buka, bisa lihat, bisa apapun, bisa di screenshot. Aku akan buka ini. Aku lebih percaya dengan inisial nama daripada zodiak sih, teman-teman. Ya karena zodiak itu kan masih ada sun moon rising-nya. Itu lebih tepat gitu loh. Ini aja inisialnya. Kalau misalnya memang namanya nggak ada di sini, kalian bisa lakukan personal reading. Tapi kalau udah yakin ya, walaupun namanya nggak ada di sini ya nggak masalah. Ya silakan personal reading. Starting dari 50.000 satu pertanyaan, dibukain 3 kartu di sini nih. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Untuk malam ini, kalian istirahat yang tenang. Biarkan energi semesta akan menjawab keinginan kalian. See you, I love you. Bye-bye.